kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dari kedalaman hati kami mengalir ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau masih mengaruniakan kesempatan waktu bagi kami untuk beribadah kepadamu. Bapa yang baik di sorga, kami sudah memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Saatnya Tuhan, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Juga kepada setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya, diberikan kemampuan untuk memahami dan kemampuan untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih diberkati oleh Tuhan. Salah satu wujud dari pembentukan kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang jujur. Sebab integritas itu sendiri adalah jujur. Beberapa waktu yang lalu saya katakan apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Itulah kejujuran. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan judul bahagianya orang yang jujur. Bahagianya orang yang jujur. Sebelum kita melihat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk menyimak beberapa kata bijak yang berbicara mengenai kejujuran. Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Ketika kita jujur melakukan sesuatu, maka akan ada damai di dalam hati kita. Yang kedua, katakanlah dengan jujur meski terasa pahit. Yang kedua ini tidak mudah, saudara-saudara. Seringkali kita lebih menjaga perasaan seseorang untuk kita berterus terang memperkatakan kebenaran. Karena kita merasa dan berkata nanti dia sakit hati. Lalu akhirnya kita tidak berbicara apa yang seharusnya kita bicarakan. Jujur diawali akan terasa, atau jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong sepanjang jalan. Sekali lagi saudara-saudara, setiap kita akan berkata jujur, berucap jujur, memperkatakan sesuatu yang jujur yang seharusnya itu tidak mudah. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita berbohong sepanjang jalan kehidupan kita. Terakhir, jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Nah, ini adalah beberapa kata bijak Bapak Ibu Saudara-saudara perihal kejujuran atau jujur. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan jujur itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, jujur artinya lurus hati, tidak berbohong,
Misalnya berkata apa adanya. Itulah jujur, lurus hati, tidak berbohong. Pengertian yang berikut adalah tidak curang. Misalnya dalam sebuah permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Meskipun barangkali dia akan kalah, tapi dia akan melakukan seturut dengan peraturan yang berlaku. Jujur juga memiliki pengertian tulus ataupun ikhlas. Nah, itu adalah beberapa definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ternyata hal yang sama juga sudah digariskan dalam Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas mengajarkan. Alkitab berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu berkata iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau tidak mengikuti aturan yang digariskan oleh Alkitab ini, maka apa yang lebih dari itu, kata Alkitab tadi, berasal dari si jahat. Namun saudara-saudara, kita harus akui bahwa untuk hidup jujur itu adalah sebuah usaha. Artinya tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-16, firman Tuhan di sana menjelaskan bahwa Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni itu juga memiliki pengertian jujur, tulus apa adanya. Berarti dari ayat ini kita pahami, saudara-saudara, untuk hidup berlaku jujur dalam kehidupan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Sebuah usaha yang harus kita berjuang secara terus-menerus, sama seperti firman berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan lebih lanjut dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 21, firman Tuhan berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Artinya biarlah aku hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Kenapa saudara-saudara? Pemazmur sadar bahwa dia berada di hadapan Allah yang Maha Tahu. Allah ada di sekeliling dia, yang mengamati dia. Dan segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, Allah Maha Tahu. Betapa pentingnya kita berjuang untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Maka sesuai dengan tema firman hari ini, bahagianya orang yang jujur itu. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang orang percaya dapatkan? Berkat apa yang akan didapatkan oleh orang percaya? Kebahagiaan seperti apa yang orang percaya dapatkan kalau kita hidup dalam ketulusan atau kejujuran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Bagi orang yang jujur, orang yang tulus hati, berkat Allah atau bahagia yang akan dia dapatkan adalah Tuhan akan memperlihatkan keselamatan bagi orang yang jujur. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23 bagian B berkata demikian. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Perhatikan baik, siapa yang berlaku jujur atau siapa yang jujur jalannya. Jujur jalannya artinya kehidupannya diwarnai oleh ketulusan dan kejujuran, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Orang-orang yang menjaga tingkah laku atau jalan mereka, sekali lagi orang-orang yang menjaga tingkah laku atau menjaga jalan hidupnya seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, maka mereka memastikan keselamatan akan menjadi bagian mereka. Allah akan membuat mereka melihat keselamatan yang akan datang dari dirinya, dari Allah sendiri. Sebab keselamatan itu adalah keselamatan yang siap untuk disingkapkan, untuk diperlihatkan oleh Tuhan. Dan firman berkata, Tuhan sendiri akan membuat mereka melihat, menikmatinya, dan mereka akan berbahagia oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan itu. Saudara-saudara, seringkali kita membela diri dan berkata bohong sedikit tidak apa-apa. Berdusta demi kebenaran tidak apa-apa. Berdusta, berbohong demi menjaga perasaan seseorang tidak apa-apa. Dan itu sudah menjadi sebuah kenyataan, sebuah konsep yang melekat di hati banyak orang, termasuk orang percaya. Namun firman hari ini mengingatkan, mengajar kita, salah satu bagian usaha kita untuk menyenangkan hati Allah, dengar baik. Salah satu usaha bagian daripada kita untuk menyenangkan hati Allah adalah dengan hidup tulus, hidup dalam kejujuran. Sekali lagi kita harus akui tidak mudah. Tetapi sekalipun jalannya tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sekalipun jalannya tidak mudah bukan berarti kita menyerah. Sebab kita yakin segala ketetapan perintah yang Tuhan gariskan dalam firman dalam Alkitab, kita akan dimampukan untuk hidup seturut dengan firman itu sendiri. Itulah bahagia orang yang jujur yang pertama. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadanya terhadap orang jujur. Yang kedua, bahagia apa yang akan diperoleh orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Bergaul erat dengan orang jujur. Amsal pasal 3 ayat yang ke-23. Di sana firman Tuhan berkata, dengan orang jujur ia Tuhan bergaul erat. Saya percaya setiap kita rindu kalau Tuhan mau bergaul dengan kita. Kesadaran kita untuk berkata, siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau mau bergaul dengan aku, orang yang hidup dalam dosa. Tapi persoalannya sekarang adalah seberapa rindunya kita
Seberapa sukanya hati kita untuk bergaul erat dengan Allah. Orang benar atau orang yang jujur adalah orang-orang yang menjadi kesukaan, menjadi kesayangan Tuhan. Allah bergaul erat dengan mereka melalui persekutuan yang tidak diketahui, yang tidak dialami, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan dalam persekutuan itulah orang yang jujur tadi akan memiliki sukacita yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ini sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang Allah beri kerjakan dalam hati kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada hal-hal yang Tuhan ingin beritahukan, yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kita. Bergaul erat. Kalau disebut bergaul erat, berarti Allah akan beritahukan sesuatu khusus kepada dia, kepada kita, kalau kita berlaku dengan jujur. Akan ada hal-hal di mana Tuhan tidak akan singkapkan, Tuhan tidak akan nyatakan. Kalau kita berlaku berbelat-belit. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan setiap orang yang hidup dalam ketulusan atau kejujuran. Kebenaran yang terakhir, yang ketiga. Orang jujur akan diam di hadapan Allah. Orang jujur akan diam di hadapan Allah. Mazmur 140. Ayat 14 bagian B, firman Tuhan berkata, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Menarik sekali, menyenangkan sekali saudara. Akan diam di hadapanmu. Ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi, orang jujur akan memuji engkau, mereka akan tinggal bersamamu. Mereka akan tinggal bersama Tuhan. Saudara-saudara, saya akan ulang sekali lagi. Salah satu bukti kita menyukakan, menyenangkan hati Tuhan adalah dengan berperilaku jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada sesama. Terlebih kita jujur terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkataan akan diam di hadapanmu. Diam di hadapan Tuhan. Pernyataan ini hendak menegaskan kepada kita betapa Tuhan itu baik terhadap mereka. Dan juga pernyataan akan diam di hadapan Tuhan menandaskan sebuah kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, apakah itu melayani dan menghormati Allah. Menghormati Allah, melayani Allah. Ketika kita melayani Allah dan menghormati Allah, ini adalah bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan dan pengucapan syukur yang sejati untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah dengan memberi hormat, dengan melayani Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa kita diam di hadapan Allah? Untuk apa kita berada dekat Allah? Saudara-saudara, untuk melayani Dia, untuk memberi hormat pada Dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan oleh karena kita sudah diselamatkan. Orang yang merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah,
maka kita wajib menghormati dia, wajib melayani dia, wajib berusaha untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Itulah sukacita besar yang tak pernah ternilai harga. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketulusan dan kejujuran akan memelihara manusia lebih daripada apa yang dapat diperbuat oleh kekayaan dan kehormatan yang diberikan oleh dunia ini. Kalau saudara masih ingat tadi kata bijak yang ada di awal, kejujuran itu adalah pintu pertama menuju kedamaian. Ada banyak orang yang tidak jujur dalam memperoleh, dalam mendapatkan sesuatu. Maka akan ada ketakutan. Maka hidupnya tidak akan damai. Kenapa saudara-saudara? Karena dia berusaha mendapatkan sesuatu itu. Tidak dengan jujur. Maka saudara-saudara, tidak akan ada sukacita. Tidak akan ada damai di dalam hati. Itu sebabnya sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketulusan dan kejujuran akan memelihara kita lebih daripada apa yang bisa diperbuat oleh kekayaan, oleh kehormatan yang dunia ini bisa berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab begitu banyak berbicara mengenai hidup yang saleh, hidup yang tulus, hidup yang jujur di hadapan Allah. Maka melalui kebenaran firman pada saat ini, saudaraku, ketika kita mau bergumul berjuang untuk hidup atau menjadi pribadi yang menjunjung integritas yang tinggi, adalah ketika kita hidup dalam ketulusan dan hidup dalam kejujuran. Oleh sebab itu, ketika kita tahu juga betapa bahagianya, betapa berkat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang tulus dan orang-orang yang jujur. Yang pertama tadi adalah Tuhan akan memperlihatkan keselamatan bagi orang yang jujur. Yang kedua, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Dan yang ketiga, orang jujur akan diam di hadapan Allah. Orang jujur akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kejujuran tidak akan datang dengan sendirinya. Kejujuran tidak akan terjadi secara otomatis. Tapi kejujuran adalah sebuah usaha kita di hadapan Tuhan dengan memohon pertolongan Allah supaya kita dimampukan hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memperdengarkan isi hatimu, kerinduanmu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami sadar, kami akui dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami hidup tidak dalam ketulusan, tidak dalam kejujuran, tetapi hidup seturut dengan apa yang kami mau. Hari ini kami belajar kebenaran ini. Firman-Mu sendiri. Bukan teori manusia. Tapi firman Allah sendiri. Yang menuntut kami untuk kami hidup dalam kejujuran. Itu sebabnya hari ini juga Tuhan, kami berdoa. Seperti pemazmur berkata, biarlah ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal hidup kami. Sebab kami menantikan Engkau. Roh Kudus tolong kami untuk hidup, untuk berjalan, untuk bersikap seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.